terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, materi ini adalah lanjutan saudara dari 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kita berbicara membahas surat Paulus, tepatnya di Filipi pasal 2 ayat 13 dan ayat 14, dengan pembacaan dimulai dari ayat 15 sampai ayat 17. Ya, yaitu lebih mengacu kepada ayat 13, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan kebenaran. Ada 2 pandangan memang dalam pembahasan itu yang sudah dijelaskan 2 minggu yang lalu. Nah, melanjutkan pembahasan yang akan kita bahas 2 minggu lalu. Sebelumnya, saya harus mengikuti pola dari Pak Gembala. Next, kita akan mulai dari tujuan pembelajaran. Terus, next. Agar jemaat dapat memahami tentang kasih karunia Allah, yaitu keselamatan hidup kekal yang hanya dapat di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, yaitu memahami bahwa karya keselamatan yang Allah berikan ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat bersifat kekal, tidak sementara. Berikut, next. Sasaran. Kiranya jemaat dapat mengingat kembali dan menegaskan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ayatnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, para rasul. Ya. Yang kedua, memahami bahwa penebusan yang Allah berikan pada manusia untuk melepaskan manusia dari dosa bukan dari iblis. Ketiga, jaminan keselamatan yang Allah berikan sifatnya kekal. Kita akan masuk dalam materi, yaitu jaminan keselamatan. Ya, memang di dalam ini menjadi suatu problema dalam kehidupan beragama, ya, tentang keselamatan. Maka itu pandangan bahwa keselamatan itu harus dijaga supaya jangan sampai dia tidak mendapatkan keselamatan hidup kekal lagi, ya, kalau tidak dijaga. Ini ada muncul di dalam agama-agama yang ada. Nah, di dalam agama-agama ini saya tidak akan mengatakan ini agama apa, dan agama apa. Tetapi saya akan rangkum ini adalah sebuah konsep pendekatan yang disebut oleh Alan Rees, seorang tokoh sosiologi. Dia juga seorang tokoh sosiologi, ya, selain tokoh agama. Dia menjelaskan dalam pendekatan yang disebut namanya tripolar agama. Tripolar agama ini kita mengenal dengan eksklusivisme, inklusivisme, dan juga pluralisme. Kalau kita lihat, tunggu saya juga. Ya, tripolar agama. Yang pertama yaitu eksklusivisme. Eksklusivisme, Alan Rees dia menjelaskan bahwa ini adalah sikap di mana seseorang percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, dalam pandangan Kristen, tipologi agama dalam pandangan Kristen. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada di dalam yang lain-lain, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini bukan bicara soal agama, tapi ini bicara tentang soal pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Karena buktinya ada orang yang beragama Kristen juga yang dia belum yakin bahwa dia memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Ya. Jadi pandangan tersebut, pandangan eksklusivisme ini adalah sikap bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Yang kedua, Alan Reis memaparkan yang kedua dalam tripolar agama ini yang disebut sebagai inklusivisme. Nah, inklusivisme ini adalah suatu sikap keyakinan bahwa di agama-agama lain juga dianugerahkan keselamatan, tetapi pokok intinya tetap ada di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, inklusivisme ini bilang bahwa di dalam agama-agama lain juga dianugerahkan keselamatan, tetapi intinya tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu ada yang namanya pluralisme. Ini. Nah, kalau pluralisme adalah menurut pandangan ini bahwa setiap agama-agama punya jalan keselamatannya masing-masing. Nah, kalau misalnya kita mendengar sebuah istilah yang umum adalah banyak jalan menuju Roma. Jadi tidak perlu diberitakan kepada agama lain, karena agama lain juga punya keselamatannya masing-masing, punya Tuhannya masing-masing, punya ajarannya masing-masing. Dan sudah pastinya menurut ajaran ini, tuntutan untuk melakukan perbuatan baik adalah hal yang harus dilakukan. Jadi ada 3 tripolar agama yang dikemukakan oleh Alan Reis: eksklusivisme, inklusivisme, dan juga pluralisme. Jadi di dalam pluralisme ini juga keselamatan pun harus dikejar, diusahakan, dan juga dijaga. Dan inklusivisme ini dia bermain aman. Sebenarnya dia adalah antara eksklusivisme dan juga pluralisme. Dia ada di tengah-tengah. Hanya saja yang menjadi dilema, orang yang menganut paham eksklusivisme tidak bisa mendasarkan bagaimana agama-agama lain tersebut bisa diselamatkan. Apa dasar mereka bisa diselamatkan? Karena konsepnya bahwa mereka pun juga dianugerahkan. Kalau mereka tidak percaya, masa mereka selamat? Nah, ini menjadi dilema sebenarnya dalam eksklusivisme. Tetapi dalam kekristenan kita memegang yang namanya eksklusivisme. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang di sini diusahakan, yang di sini diusahakan dan dijaga. Nah, kita merefresh dulu dari materi kita yang 2 minggu lalu. Ya. Saya rangkum dalam sebuah gambar saja. Kita bahas tentang manusia, keadaan manusia yang jatuh dalam dosa. Jauh dari Allah. Yang menurut Alkitab, semua manusia ini adalah semua tidak melihat status siapa orang, tidak melihat jabatan, tetapi Alkitab berkata semua orang, Roma 3 ayat 23, berdosa. 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu sama seperti usaha menjaring angin. Tidak ada yang benar, Paulus bilang. Tidak ada yang mencari Allah. Semua menyeleweng. Dalam keadaan manusia yang jauh dari Allah, yang terputus hubungan dari Allah, mereka berusaha untuk membangun hubungan ini kembali. Agar mereka yang jauh kembali lagi dekat dengan Allah. Yang sudah terputus, mereka mendekat kembali, membangun hubungan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah. Maka itu manusia berusaha
untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. Next. Terus, dia berusaha dengan segala usahanya. Terus, dia berbuat baik. Dia melakukan tuntutan-tuntutan agama. Dia menjalankan segala usaha kesalehan mereka. Tetapi ternyata apa yang mereka lakukan justru tidak membawa mereka dekat dengan Allah, tapi tetap berada pada posisinya, yaitu masuk dalam lautan api. Karena upah dosa adalah maut. Next. Terus, ya. Di balik dilema yang terjadi dalam diri manusia, Allah datang dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Dia mengampuni. Sehingga siapa yang percaya, siapa yang menerima, maka dia akan memiliki 3 keuntungan menurut Yohanes 5 ayat 5. Mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, dan pindah dari maut kepada hidup. Sehingga mereka yang jauh menjadi dekat kembali. Yang terputus kini sudah ada jembatan yang dapat membawa mereka datang kepada Allah. Karena Dia adalah jalan dan hidup dan kebenaran. Next. Inilah pembahasan kita kemarin. Sehingga mereka percaya dan menerimanya, mereka masuk dan menjadi keluarga Allah. Dan lalu ketika mereka menjadi keluarga Allah, apakah jaminan keselamatan yang mereka miliki itu adalah sifatnya kekal? Ataukah harus dijaga atau harus dipertahankan supaya tidak hilang? Inilah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita lihat ada 3 unsur jaminan keselamatan, yaitu Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus yang sebenarnya ini adalah pribadi yang satu. Next. 2. Siapa yang dijamin? Sudah pasti orang berdosa yang percaya. Jaminannya, apakah jaminan ini sementara? Jelas, jaminannya adalah kekal, bukan sementara. Next. 3 aspek yang dijamin. Yang pertama, yaitu keampunan dosa. Ya. Dosa manusia harus dihapuskan. Dosa manusia harus ditebus. Dan yang kedua, keselamatan ke surga dan kemenangan atas pencobaan. Next. Mengapa Allah melakukan penjaminan? Karena manusia kurang kalimatnya. Kalau kurang baik. Ya. Apakah manusia mampu menjamin dirinya sendiri? Manusia tidak mampu menjamin dirinya sendiri. Sebelumnya, ya. Manusia tidak mampu menjamin dirinya sendiri. Kalau seandainya manusia mampu menyelamatkan dan menjamin dirinya sendiri, tidak perlu ada Tuhan Yesus Kristus datang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Ayat-ayatnya boleh dibaca. Terus, manusia tidak berdaya untuk menjamin dirinya sendiri, sebab telah berada dalam kuasa dosa sehingga terancam oleh maut. Itulah sebabnya manusia selamat bukan atas usaha atau perbuatannya sendiri. Jelas ini menjadi kontradiksi dengan apa yang diyakini
oleh dunia. Apa yang dikatakan oleh dunia? Dunia mengatakan bahwa kita mampu menyelamatkan dirinya sendiri dengan usaha-usaha yang kita lakukan, dengan perbuatan-perbuatan yang kita buat. Tetapi Alkitab berkata lain. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan manusia. Perbuatan manusia tidak bisa, satupun tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya perbuatan Allah. Dan tidak ada satu perbuatan manusia yang mampu membawa mereka untuk masuk dalam surganya Allah. Nah, apakah kepastian ke surga tetap dijamin? Ya, Roh Kudus menjamin, memateraikan, menyegel orang percaya masuk surga. Ayat ayat Efesus 1 ayat 15, 2 Korintus pasal 1 ayat 21, 2 Yohanes 5 ayat 24, Roma 8 ayat 1 dan sebagainya. Berapa lama garansi yang diberikan? Apakah sementara habis itu habis saya beli kasur? Oh ya, garansinya sekian tahun. Aduh, kalau nggak ditanggung beli TV garansi 1 tahun Pak ya. Kalau udah tahun hangus. Aduh, ongkos lagi nih. Tetapi keselamatan ini tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, 3 tahun. Keselamatan garansinya selama-lamanya, kekal. Berani 10 ayat 10. Saya sudah tahu ya. Sampai Yesus 3 ayat 18. Berikut. Lalu, bolehkah seenaknya berbuat dosa kalau sudah diselamatkan? Kalau misalnya itu adalah keselamatan itu pasti dan kekal. Pertanyaan itu juga pernah disinggung oleh Paulus. Ada orang yang bertanya, bukan cuma orang zaman sekarang saja, tetapi dulu juga sudah yang bertanya. Oh, jadi boleh dong, orang boleh bikin seenaknya. Paulus berkata tidak. Alkitab tidak mengajarkan hal itu. Orang yang sudah diselamatkan, dia harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kalau 1 Timotius pasal 2 ayat 34, ini Pak Prof ibadah pembukaan sempat singgung. 1, 2, 3. Yesus 2 ayat 10, diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya, kita dapat dilengkapi dengan pengetahuan tentang kebenaran, maka hiduplah dalam kebenaran dan berbuah roh. Baik.